Bayangkan sejenak sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di bumi, siapakah yang tinggal di planet ini? Apakah bumi kosong melompong selama jutaan tahun? Atau justru sudah ramai dengan makhluk-makhluk misterius yang kini hanya tersisa dalam cerita? Ada yang menyebut bumi pernah dikuasai oleh bangsa jin. Ada pula yang menambahkan nama-nama aneh yang jarang kita dengar. Hin, Bin, bahkan Nisnas. Makhluk yang digambarkan setengah manusia, setengah hewan, dengan wujud yang sulit kita bayangkan. Kisah-kisah ini tidak hanya muncul dari mulut ke mulut, tetapi juga tertulis dalam buku-buku populer. Salah satunya karya Muhammad Isa Daud yang berjudul Para Penghuni Bumi Sebelum Kita. Buku ini mengklaim bahwa bumi sudah punya sejarah panjang, penuh misteri, jauh sebelum Nabi Adam diturunkan. Tapi, apakah benar semua itu? Apakah ada dalil kuat yang mendukungnya? Atau hanya sekadar mitos dan dongeng yang dipoles agar terdengar meyakinkan? Ingat, ini bukan masalah akidah. Akidah kita tidak bergantung pada kisah pra-Adam. Namun, banyak orang awam terkadang langsung percaya tanpa meneliti sumbernya. Karena itu, mari kita bongkar bersama. Mana yang fakta, mana yang spekulasi, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Buku Para Penghuni Bumi. Sebelum kita karya Muhammad Isa Daud sempat menggegerkan pembaca. Isinya penuh kisah misterius, seolah membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Dalam buku ini, Daud menggambarkan bahwa sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sudah ada makhluk-makhluk lain yang mendiami planet ini. Ia menuliskan tentang bangsa jin yang telah lebih dahulu menghuni bumi, bahkan menjadi khalifah di atasnya, sebelum akhirnya berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Tidak hanya jin, Daud juga menyebut makhluk-makhluk aneh bernama Hin, Bin, dan Nisnas. Konon, Nisnas digambarkan dalam literatur Arab klasik sebagai makhluk setengah manusia, hanya punya satu mata, satu tangan, satu kaki, tetapi bisa bergerak cepat melompat-lompat. Ia juga menyinggung adanya peradaban misterius yang maju jauh sebelum manusia modern, bahkan disebut-sebut memiliki teknologi besar yang akhirnya hancur akibat peperangan. Tidak berhenti di situ, Daud juga berani mengaitkan temuan-temuan arkeologi, fosil purba, hingga mitos Atlantis dan Lemuria, seolah semuanya adalah bukti bahwa bumi ini pernah ramai jauh sebelum kehadiran Adam. Tetapi, sayangnya, banyak klaim itu tidak disertai bukti akademik yang kuat. Para peneliti menyebutnya lebih sebagai spekulasi dibanding fakta ilmiah. Dengan cara ini, Daud berhasil membangkitkan imajinasi pembaca. Namun, disinilah bahayanya. Masyarakat awam bisa dengan mudah terkecoh karena gaya penulisannya seolah meyakinkan, padahal pijakan dalil dan bukti masih lemah. Ternyata, Muhammad Isa Daud bukan satu-satunya penulis yang berani menyingkap misteri penghuni bumi sebelum Nabi Adam. Di Indonesia, ada beberapa buku yang mengangkat tema serupa dengan gaya yang tak kalah heboh. Salah satunya berjudul Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia, karya Mukti Ali. Dalam buku ini, penulis menggambarkan adanya makhluk mirip manusia, tetapi bukan manusia. Mereka digambarkan makan, minum, menikah, membangun kerajaan, bahkan memiliki teknologi canggih. Singkatnya, seolah-olah ada peradaban besar yang lenyap jauh sebelum Adam diturunkan. Ada juga karya Ustadz Mahmud Asafrawi berjudul Bumi Sebelum Manusia Tercipta. Buku ini lebih religius dalam pendekatannya. Penulis mengisahkan malaikat, jin, iblis, dan makhluk purba sebagai bagian dari perjalanan panjang bumi sebelum kehadiran manusia. Ia berusaha memadukan tafsir Al-Quran dengan sains sederhana, sehingga pembaca awam merasa sedang menonton film dokumenter tentang alam semesta. Dua buku ini, bersama karya Daud, sama-sama berusaha memancing rasa penasaran. Jangan-jangan kita bukan penghuni pertama bumi, tapi masalahnya tetap sama. Bukti yang diberikan lemah, banyak bersandar pada riwayat tidak jelas, bahkan kadang bercampur dengan dongeng. Untuk pembaca awam, gaya penulisan seperti ini memang menggoda, tapi bagi yang kritis, jelas ada tanda tanya besar. Mana dalil sahih, mana sekadar spekulasi. Kalau kita melangkah lebih jauh, misteri pra-Adam ini juga menjadi bahan tulisan di dunia Arab dan kajian internasional. Dalam tafsir At-Tabari, misalnya, ada riwayat-riwayat yang menyinggung bahwa sebelum Adam,
bumi telah diisi makhluk lain. Ada yang menyebut mereka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Hingga akhirnya Allah mengutus malaikat untuk membasmi mereka. Tetapi riwayat-riwayat ini dikategorikan sebagai Israiliyat, yaitu kisah-kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang diserap ke dalam tafsir awal. Lebih menarik lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisan Al-Arab, istilah nisnas dijelaskan sebagai makhluk aneh, setengah manusia, hanya punya satu mata, satu tangan, dan satu kaki, tapi mampu melompat dengan cepat. Bagi orang Arab tempo dulu, kisah makhluk semacam ini sering beredar sebagai legenda. Di dunia kontemporer, ada pula kajian akademik yang mencoba menghubungkan kisah-kisah pra-Adam dengan teori ilmiah. Misalnya, ada tulisan yang membandingkan pandangan Islam dan Barat tentang asal-usul manusia. Apakah Adam adalah manusia pertama secara biologis? Ataukah beliau manusia pertama dalam garis keturunan kenabian? Kajian seperti ini mencoba membuka ruang dialog antara tafsir dan sains, meskipun hasilnya sering menuai kontroversi. Bahkan, sebagian penulis modern mengaitkan kisah pra-Adam dengan mitos Atlantis atau Lemuria, seolah peradaban purba yang hilang itu adalah bukti keberadaan makhluk berakal sebelum Adam. Namun, dunia akademik menilai klaim ini lebih dekat ke spekulasi dibanding penelitian ilmiah. Jadi, dari timur sampai barat, dari kitab klasik sampai karya populer modern, kisah pra-Adam selalu hadir dengan satu ciri: menggoda rasa ingin tahu, tapi jarang bisa dibuktikan secara sahih. Di tengah derasnya kisah dan spekulasi tentang makhluk pra-Adam, bagaimana sebenarnya sikap para ulama? Pertama, mari kita kembali pada Al-Quran. Allah sudah menegaskan bahwa jin memang diciptakan sebelum manusia, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas. Inilah dalil yang sahih. Sebelum manusia, memang ada jin. Lalu bagaimana dengan hin, bin, atau nisnas? Sebagian mufasir klasik seperti At-Tabari memang menyinggung keberadaan mereka dalam tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Riwayatnya menyebut bahwa sebelum Adam, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Namun para ulama menegaskan, ini termasuk kategori Israiliyat, cerita yang datang dari tradisi Yahudi dan Nasrani, lalu masuk ke dalam penafsiran. Kita boleh mendengar, tapi tidak boleh meyakininya sebagai kebenaran mutlak. Ibnu Katsir sendiri dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juga menyebutkan kisah ini, tetapi langsung memberi peringatan, tidak ada dalil sahih dari Nabi yang menjelaskan makhluk-makhluk tersebut. Maka, statusnya hanya cerita, bukan akidah. Ibnu Taimiyah pun menegaskan, pembahasan tentang siapa penghuni bumi sebelum Adam tidak pernah menjadi dasar akidah Islam. Beliau mengingatkan agar tidak menjadikan riwayat-riwayat lemah sebagai keyakinan. Yang pasti hanyalah jin sudah ada sebelum manusia, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Artinya bahwa ulama sejak dulu sepakat, kisah hin, bin, dan nisnas boleh sekadar diketahui sebagai cerita tafsir, tapi bukan sesuatu yang wajib diyakini. Bagi orang beriman, yang harus dipegang hanyalah dalil yang sahih. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apa gunanya kita membahas kisah hin, bin, atau nisnas, kalau ternyata tidak ada dalil sahihnya? Jawabannya, ada manfaatnya, tapi juga ada batasannya. Manfaatnya apa? Pertama, menambah wawasan. Dengan tahu bahwa ada riwayat seperti ini, kita jadi paham bahwa sejarah tafsir Islam memang pernah memuat berbagai kisah. Itu membantu kita memahami bagaimana ulama dulu menanggapi rasa penasaran masyarakat. Kedua, melatih sikap kritis. Tidak semua yang ditulis dalam buku atau disebut dalam tafsir otomatis benar. Dengan belajar kisah pra-Adam, kita belajar memilah mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang hanya dongeng. Ketiga, ini bisa jadi pelajaran bagi kita agar tidak gampang percaya pada klaim besar tanpa bukti. Apalagi di era media sosial, banyak konten viral yang suka mengulang kisah semacam ini seolah-olah fakta. Padahal, para ulama sudah sejak lama menegaskan statusnya hanya Israiliyat. Tapi di sisi lain, ada batasannya. Batasan pertama, ini bukan akidah. Rasulullah tidak pernah menjadikan kisah penghuni bumi sebelum Adam sebagai bagian dari iman. Akidah kita tidak tergantung pada hal ini. Batasan kedua, jangan sampai kita larut membuang waktu menekuni dongeng. Nabi bersabda,
Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Membahasnya boleh, tapi jangan sampai menggeser perhatian dari hal-hal pokok seperti ibadah, akhlak, dan amal. Batasan ketiga, jangan sampai kisah semacam ini jadi sumber perpecahan. Ada orang yang gampang menuduh kelompok lain sesat hanya karena berbeda pandangan soal pra-Adam. Padahal ulama sudah jelas, ini bukan akidah. Jadi jangan diperdebatkan seolah-olah menyangkut iman atau kufur. Saudara-saudaraku, kisah tentang penghuni bumi sebelum Nabi Adam memang menggugah rasa penasaran. Nama-nama seperti Hin, Bin, dan Nisnas sering terdengar misterius. Apalagi ketika dibungkus dalam buku-buku populer yang ditulis dengan gaya meyakinkan. Tapi kita harus ingat, yang pasti hanyalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jin sudah ada sebelum manusia. Itu dalil yang sahih. Adapun cerita tentang makhluk selain itu tidak ada dasar yang kuat. Para ulama menegaskan, itu hanyalah riwayat Israiliyat. Boleh diketahui, tapi tidak boleh dijadikan akidah. Jangan sampai kita menganggap pendapat satu penulis atau satu kelompok sebagai kebenaran mutlak, tanpa bukti valid. Jangan sampai juga kita lebih sibuk meneliti dongeng daripada mengamalkan wahyu yang jelas. Misteri pra-Adam boleh jadi bahan pelajaran tambahan, sekadar wawasan sejarah, tafsir, dan cerita rakyat, tapi bukan pegangan iman. Akidah kita sudah cukup dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Maka, mari jadikan kisah ini sebagai pengingat. Islam melatih kita untuk kritis. Tidak mudah terpesona pada cerita yang belum jelas kebenarannya. Dan lebih penting lagi, Islam mengajarkan kita untuk fokus pada amal nyata, bukan pada spekulasi yang bisa menghabiskan waktu tanpa manfaat.